Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema agar mantan otomatis mendekatimu kembali. Ya, jadi sederhana saja. Ketika orang berusaha untuk dicintai, maka dia mencintai dengan sepenuh hati. Dan faktanya dia dikhianati. Ya. Tapi satu hal yang harus orang pahami, ketika seseorang pernah mengkhianati Anda, bisa kita simpulkan langsung bahwa orang-orang seperti ini cintanya adalah cinta yang material, ya, bukan cinta yang lahir dari hati. Itu ya. Jadi kalau orang berkhianat, itu menunjukkan bahwa cinta yang dia miliki adalah cinta yang sifatnya material. Ya. Nah, cinta yang material itu sebenarnya menarik kembalinya mudah saja, ya. Tapi dengan catatan, kita bisa memanfaatkan segala sesuatu yang ada pada diri kita pada saat ini, memaksimalkannya dan tidak menunda-nunda waktu. Saya kasih ilustrasi sederhana. Misal fase pacaran tuh yang dilakukan oleh mahasiswa di bangku kuliah. Biarpun orang tuanya dari kampung halaman sudah wanti-wanti pacaran itu haram, ya. Jangan pacaran. Kuliah dulu yang cepat selesai, setelah itu kerja, kalau mau menikah oke. Ya. Itu dealnya dengan orang tua, tetapi kenyataannya ketika berada di bangku kuliah, ya pacaran juga kan. Nah, pacaran nih, dia dikhianati. Ya, pacarnya pergi berkhianat dengan seseorang yang lebih keren lah, ya. Apa yang terjadi pada diri dia? Larut dalam kesedihan, menunda-nunda pekerjaan atau tugas atau kewajiban yang harus segera dia selesaikan, ya. Karena sedih, bolos kuliah. Karena sedih, nilai ujian anjlok semua, ya. Akhirnya kuliahnya menjadi terdelay, menjadi tertunda penyelesaiannya. Mantan hilang, kuliah juga berantakan. Ya, itu yang saya amati, yang banyak sekali terjadi. Ya, karena itu ke adik-adik mahasiswa itu selalu saya tekankan, ya. Jadi saya bilang, ya, biarin aja dia sekarang dengan orang lain. Yang penting kan menikahnya bersanding dengan Anda. Itu pun kalau Anda masih tertarik, ya. Kalau Anda terus menghabiskan waktu di bangku kuliah, opo yo ndak jenuh, capek loh, ya. Cuman itu saja, baik orang-orangnya, baik tantangan yang harus Anda hadapi, kan cuma menghadapi mata kuliah, belajar soal dan penyelesaian, ya, maka pasti Anda akan cepat sekali mengalami fase yang namanya jenuh dan bosan. Anda butuh suasana yang baru. Suasana yang baru itu apa? Suasana yang baru itu dunia kerja, ya. Ketika Anda mendapatkan gaji Anda yang pertama, wah itu rasanya tidak bisa dilukiskan dan digambarkan. Ya, saya bekerja pertama kali itu sekitar 22 tahun yang lalu, ya. Jadi ketika usia saya masih 20-an tahun, ya, itu menerima gaji pertama tuh, ya. Sampai hari ini saya ingat, ya, dan rasanya luar biasa.
ketika kita merasa berhasil ya mendapatkan sesuatu dari jerih payah kita, ya lupa semuanya tuh. Yang ada cuman fokus, bekerja, begitu ya. Itu namanya tantangan hidup dan suasana hidup yang baru. Ya, manusia itu begitu. Dia butuh atmosfer yang baru dalam hidupnya. Kalau dia di kampus terus, yang dia lihat mantannya terus. Tapi ketika dunia terbuka, saat pintu kerja terbuka, maka dia akan bertemu orang-orang yang baru, yang jauh lebih bening, ya, yang jauh lebih menjanjikan, dan disitulah kemudian dia akan menjadikan mantan ini dari sesuatu yang teramat sangat spesial, ya jadi biasa-biasa saja, karena sekarang dia sudah berada di lingkungan di mana dia memiliki pilihan yang sedemikian luasnya. Nah, ketika Anda berada di lingkungan yang baru ya, membawa gelar sarjana gitu ya, ya mantan Anda juga akan melihat tuh kepada tahapan berikutnya dari kehidupan Anda. Dia baru akan berpikir tuh, ya, kok sayang ya waktu dia hanya habis untuk pacaran saja, sementara Anda sudah membuat tahapan ya kemajuan yang sedemikian besar di dalam hidup Anda, dan dia cuma jalan di tempat saja ya. Nah, maka ya ketika saat ini mantan mengkhianati Anda ya, kalau Anda larut terus di dalam kesedihan, cuman mikir bagaimana caranya agar bisa balik kepada dia ya, untuk dia balik susah kan, karena dia sedang berada pada fase senang-senangnya dengan pasangannya yang baru. Anda jungkir balik pun memohon agar dia kembali, dia tidak akan kembali pada saat ini ya. Orang akan berpikir kembali ketika sudah mulai runyam tuh relasi, sudah mulai banyak timbul bibit-bibit persoalan, durasi pertengkaran meningkat ya. Jadi jangan salah loh ya. Anda bisa lihat tuh kenapa artis-artis selebritis ya, yang laki-laki gantengnya luar biasa, yang perempuan cantiknya luar biasa, faktanya juga bercerai semua. Karena apa? Karena faktor konflik ya. Jadi dalam rumah tangga tuh ribut, berantem ya, itu biasa saja, itu namanya proses adaptasi, ngomel, marah dan seterusnya. Tetapi ketika benturan konflik keras dan itu terjadi terus-menerus ya, itulah yang kemudian membuat orang akan jenuh, akan lelah dan akan kehabisan determinasinya ya. Padahal ketika Anda melihat gantengnya itu sampai ngiler tuh. Kita melihat cantiknya sampai gede-gede gitu, kok luar biasa ya, ada orang yang cantiknya seperti itu, sampai geleng-geleng itu, sampai kagumnya luar biasa ya. Nah, sekarang nih saat mantan Anda ya konflik dan Anda running terus, saya pikir apa yang terbit pertama kali dalam hatinya? Dia akan mengakui bahwa dia melakukan kesalahan. Ya. Dia akan sadar tuh, ya, bahwa Anda berada pada track yang benar dan jauh lebih menjanjikan daripada mempertahankan hubungan saat ini ya, yang tidak jelas arah tujuannya kemana ya. Ribut, berantem, kuliah juga berantakan, sementara Anda sudah berada pada fase meniti dan membangun karir. Oke ya. Nah,
Karena itu ya, sekarang Anda jangan lagi menunda-nunda waktu. Anda boleh kehilangan mantan sesaat, ya, tetapi ketika Anda sudah sukses, dia pasti akan butuh kepada Anda. Anda tahu, semua orang, ya, akan datang otomatis kepada kita, termasuk mantan, kalau ada apa? Ada yang dibutuhkan. Semua orang akan datang kepada kita kalau butuh dengan kita. Butuh itu macam-macam ya. Ada yang butuh bantuan ya, dicarikan pembeli untuk membeli rumahnya, karena dia tahu relasi kita sangat luas dan banyak ya. Ada yang datang kepada kita ya, karena minta bantuan anaknya mau sekolah, mau kuliah ya, minta dicarikan cara agar bisa sekolah, kuliah di tempat yang terhormat, misal begitu kan, di tempat yang keren. Ada yang datang kepada kita orang-orang dari masa lalu karena butuh pinjam duit, kan begitu ya. Maka buat semua orang membutuhkan kita ya, dan caranya adalah dengan memanfaatkan seluruh kesempatan yang Allah berikan kepada kita saat ini juga ya. Ada sebuah nasihat yang sangat indah dari sahabat Ibnu Umar. Beliau berkata, "Iza amsayta fala tantaziris sabaha, wa iza asbahta fala tantaziri masa'a, wa khus min sihatika li maradika wa min hayatika li mautika." Jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum mati. Ya, manfaatkan kesempatan yang ada ini untuk membuat semua orang mendekat kepada kita. Dan logika dunia, di mana ada gula, di situ ada semut. Ya, di mana ada magnet, di situ ada besi. Di mana ada duit, di situ semua orang akan menghubungi kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.